Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين أما بعد. إخواني في الله أعزني الله وإياكم, وبالخصوص jamaah karyawan atau pegawai PT Toyota Indonesia yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita melanjutkan kajian kita dari pembahasan kitab Qaulul Mubin fi Akhta'il Musallin. Perkataan yang terang, jelas tentang kesalahan-kesalahan orang yang salat. Pada pembahasan yang terdahulu kita membahas tentang kesalahan orang yang salat, yakni di antara kesalahan orang yang salat adalah tidak bersedekap. Hal ini terjadi pada sebagian manusia yang mengaku ala madhhabil malikiyah, berada di atas madhab malikiyah, namun justru mutaakhirin mereka, para ulama mutaakhirin mereka lebih menganjurkan untuk bersedekap. Karena ini datang dari sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan selanjutnya Syekh Masyhur Hasan Salman pun membawakan hadis yang dikeluarkan oleh Imam Ibnu Khuzaimah, An-Nasa'i, Abu Dawud, Ibnu Majah, Ad-Darimi dan lain-lain. Datang dari sahabat Wa'il bin Hujr radhiyallahu anhu. Qala, beliau berkata, la'anzuranna ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam kaifa yusalli. Sungguh aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagaimana beliau salat. Qala fanadhartu ilaihi. Wa'il bin Hujr berkata, lalu aku melihat beliau. Qama fakabbara. Beliau berdiri, lalu beliau bertakbir. Wa rafa'a yadayhi. Dan beliau mengangkat kedua tangannya. Hatta hadzata udhunaihi. Hingga setentang dua telinganya.
Ya, setentang dengan dua telinga, imma di samping, imma di depannya. Thumma wada'a yadahu al-yumna ala dhahri kaffihi al-yusra. Kemudian beliau meletakkan tangan kanannya di atas punggung telapaknya yang kiri. Punggung telapaknya yang kiri, berarti begini. Ya, wada'a, kalimatnya wada'a. Wada'a itu maknanya adalah meletakkan. Beda dengan qabadha. Yaqbidu. Kalau qabadha, qaf ba dha, artinya menggenggam. Ya, artinya menggenggam. Nah, di sini lafaznya dari Wa'il bin Hujr, wada'a. Thumma wada'a yadahu al-yumna. Kemudian beliau meletakkan tangannya yang kanan ala dhahri kaffihi, di atas punggung kaf. Punggung telapak tangan. Ya, al-yusra yang kiri. Kemudian beliau berkata lagi warusugh warasghi wasa'idi. Warasghi, rasghi itu ini rasghi, pergelangan tangan. Ya, pergelangan tangan. Wasa'id, sa'id itu yang mendekati sikut, sa'id. Ya, wasa'id. Jadi di sini atau di sini. Ya. Wal muradu, yakni Syekh Masyhur Hasan Salman berkata, dan yang dimaksud annahu wada'a yadahu al-yumna ala kaffi yadihi al-yusra wa rusughihi wa sa'idi wa rusughiha wa sa'idiha. Dan yang dimaksud adalah bahwasannya beliau sallallahu alaihi wasallam meletakkan tangan kanannya di atas telapak tangan kirinya atau di pergelangannya atau mendekati sikutnya. Wa thabata anhu sallallahu alaihi wasallam annahu kana ahyanan, dan telah tetap dari beliau sallallahu alaihi wasallam bahwasannya adalah beliau melakukannya ahyanan, terkadang. Ya, terkadang, sekali-sekali, yaqbidul yumna 'ala al-yusra, menggenggam tangan kanannya di atas tangan kirinya. Jadi memegang, digenggam, memegang seperti ini. Ya, betul-betul dipegang. Dipegang begini. Ya, di atas tangan kirinya. Kemudian Syekh Masyhur berkata lagi, fa fi hadzal hadits dalilun ala anna minas sunnati al-qabdu. Dan pada hadis ini adalah dalil yang menunjukkan atas bahwasannya termasuk dari sunnah adalah memegang, menggenggam tangan kirinya, dipegang tangan kirinya. Berarti kita dapat dua cara di sini, ya ikhwah. Cara yang pertama dengan meletakkan. Ya, cara yang pertama dengan meletakkan telapak tangan di atas tangan kiri. Cara yang kedua dengan cara menggenggam atau memegang. Tangan kanan memegang tangan kiri. Ya, tangan kanan memegang tangan kiri. Jadi ada dua cara. Ya. Wa fil haditsil awal al-wada'. Dan pada hadis yang pertama yaitu meletakkan. Fakullu sunnatun, maka semuanya ini sunnah, yakni meletakkan boleh, menggenggam boleh. Meletakkan boleh, menggenggam boleh. Wa min akhta'i ba'dil musallin
al-jam'u bainal qabdi wal wada'i. Dan termasuk di antara kesalahan orang yang salat yaitu menggabung. yakni menggabung, menjama antara menggenggam dengan meletakkan. Ini nggak ada contohnya. Bagaimana? Kemudian juga sulit dipraktekkan bagaimana menggenggam dengan meletakkan. Ya, apa begini atau begini atau bagaimana? Atau begini. Ya, ini tidak ada. Ya, menggenggam saja. Menggenggam. Meletakkan. Tidak ada penggabungan antara menggenggam dengan meletakkan. Bahkan dikatakan oleh Syekh Masyhur di sini kesalahan kalau kita mencoba menggenggam. Ya, ada dua cara tadi. Dua cara di dalam meletakkan tangan di atas tangan kiri. Tangan kanan di atas tangan kiri. Wa suratuhu ayyada'a yaminahu 'ala yasarihi akhidhan rusghaha bi khinsirihi wa ibhamihi. Ya. Di antara caranya di sini gambarannya adalah kata Syekh dari kesalahan ini yakni menggabung antara menggenggam dengan meletakkan. Yakni akhidan birizqihi, meletakkan di pergelangan tangan ya bi khinsirihi wa idami, dengan kelingkingnya dan telunjuknya begini. Begini. Hada khata. Ya, hada khata, ini kesalahan. Tidak ada contoh dari Rasulullah SAW. Wa basata asabi'a ats-tsalath kama fi ba'd kutubil mutaakhirin, dan membentangkan jari-jari yang 3 tadi sebagaimana yang dilakukan atau sebagaimana yang dijelaskan di dalam kitab-kitab mutaakhirin. Ya. Seperti contohnya lihat dalam kitab Hasyiyah Ibnu Abidin. Hasyiyah Ibnu Abidin. Ini menjelaskan menggabung antara meletakkan dengan menggenggam. Fahada khata, ini termasuk kesalahan. Letakkan saja atau digenggam. Karena dua cara itu adalah sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian, ikhwani fillah, a'azzani Allah wa iyyakum, meletakkan kedua tangan di atas dada adalah yang sunnah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berkata Syekh Masyhur Hasan Salman, wa dallal hadithani sabiqani anna wada' al-yadaini 'ala as-sadri huwa alladhi thabata fi sunnah. Bahwasannya meletakkan dua tangan di atas dada adalah yang telah tetap di dalam sunnah. Jadi dua hadis tadi ya yang telah tetap dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, artinya dua hadis Wa'il bin Hujr di mana yang menjelaskan tentang bagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam meletakkan tangannya di atas tangan kiri. Ini yang dua hadis yang menunjukkan meletakkan kedua tangan di atas dada adalah yang tetap di dalam sunnah. Wa khilafuhu imma dha'ifun wa imma la asla lahu. Adapun yang menyelisihinya bisa jadi itu dhaif, artinya pendapat yang dhaif, atau hadis yang dhaif, wa imma la asla lahu, atau pendapat yang tidak ada asalnya, atau hadis yang tidak ada asalnya. Ya. Dan ini bisa dilihat dalam sebagaimana yang terdapat dalam Sunan Abi Dawud. Ya. Dan Sunan Abi Dawud ini nuskhah Ibnul Arabi. Al-Imam Ibnul Arabi dari Ali radhiyallahu anhu, inna minas sunnati fi salati wada'al kaffi 'ala al-kaff tahta surrah wa fi isnadihi Abdurrahman bin Ishaq al-Kufi. Ya. Di dalam Sunan Abi Dawud, dalam nuskhahnya Ibnu Arabi dari Ali radhiyallahu an, datang dari Ali radhiyallahu an,
bahwasanya termasuk dari sunnah di dalam salat adalah meletakkan telapak tangan di atas telapak tangan di bawah pusar. Di dalam sanadnya di sini ada Abdurrahman bin Ishaq Al-Kufi. Abdurrahman bin Ishaq Al-Kufi. Qala Abu Dawud, berkata Abu Dawud, yakni berkata Abu Dawud tentang Abdurrahman bin Ishaq Al-Kufi, sami'tu Ahmad ibn Hanbal yudha'ifahu. Aku mendengar Ahmad bin Hanbal beliau mendhaifkan. yakni beliau mendhaifkan Abdurrahman bin Ishaq Al-Kufi tadi. Dan berkata Al-Bukhari, berkata Imam Bukhari tentang Abdurrahman bin Ishaq Al-Kufi ini, fihi nazarun, pada orang ini ada pandangan, yakni perlu diteliti kembali. Wa qala an-Nawawi, dan berkata Imam Nawawi, huwa dha'ifun bil ittifaq, dia itu dhaif secara kesepakatan ulama. Bisa dilihat dalam kitab Nailul Awtar, yakni kitabnya Imam Asy-Syaukani. Kitabnya Imam Asy-Syaukani tentang penjelasan ini. Ikhwani fillah, a'azzani Allah wa iyyakum. Wa qad 'amila bihadhihi sunnah al-Imam Ishaq bin Rahawayh. Dan telah mengamalkan sunnah ini, yakni meletakkan tangan di atas dada, meletakkan kedua tangan di atas dada ini adalah Al-Imam Ishaq ibnu Rahawayh. Al-Imam Ishaq ibnu Rahawayh. Faqala Al-Marwazi fil Masail, berkata Imam Al-Marwazi dalam kitab Al-Masail, ya, di halaman 222, kana Ishaq yutir bina. Qanan Ishaq, yakni Ishaq ibn Rahawayh, salat witir mengimami kami. Salat witir mengimami kami. Dapat dimungkinkan ini terjadi pada bulan Ramadan, karena di antara kebiasaan kaum salaf terdahulu, orang-orang terdahulu, mereka salat witir berjamaah itu berkaitan dengan salat tarawih. Berkaitan dengan salat tarawih. Dan tidak ada salat malam yang berjamaah kecuali pada bulan Ramadan. Tidak ada salat malam yang berjamaah kecuali bulan Ramadan, apa yang kita kenal dengan salat tarawih. Wa yarfa'u yadayhi fil qunut, dan beliau mengangkat kedua tangannya di dalam qunut, yakni salat witir, yang qunut di dalam salat witir. Qunut di dalam salat witir. Wa yaqnutu qabla ar-ruku', dan beliau qunut, yakni doa qunut sebelum ruku'. Wa yada'u yadayhi ala sadayhi aw tahta sadain, dan beliau meletakkan kedua tangannya di atas sadai. Sadai ini susunya, dua susunya, atau di bawah dua susunya. Ya, ini meletakkan bersedekap, kedua tangannya bersedekap, meletakkan di atas susunya atau di bawah susunya. Wa qaribun minhu ma ra'a Abdullah bin Ahmad fi al-masail, fi masailihi. Dan juga yang dekat dengan apa yang dilakukan oleh Ishaq bin Rahawayh adalah apa yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Ahmad, ini Abdullah bin Ahmad bin Hanbal rahimahumullah, di dalam kitab Masailnya, yakni dalam kitab Masail Imam Ahmad bin Hanbal. Ra'aitu abi idza shalla wada'a yadayhi ihdahuma 'ala al-ukhra fawqa surrah. Aku melihat bapakku, yakni aku melihat Imam Ahmad bin Hanbal, apabila salat beliau meletakkan salah satu dari keduanya di atas yang lain, yakni meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri, fauqa surrah, di atas pusar, di atas
pusar. Qala al-'allamah Ibnu Amir al-Hajj alladhi tabi'a shaykhahu Ibnu al-Hammam fi at-tahqiq wa si'at al-ittila' fi syarh al-minnah fi syarh al-maniyah inna ats-tsabita min as-sunnah wada'a al-yamin 'ala ash-shimali ولم يثبت حديث يوجب تعيين المحل الذي يكون الوضع فيه من البدن إلا حديث وائل المذكور وهذا قال صاحب البحر الرائق كذا في فتح الغفور. Berkata Al-Allamah Ibnu Amir Al-Hajj yang mengikuti syekhnya, yang mengikuti gurunya, yaitu Ibnu Al-Hammam, di dalam tahqiq yang luas beliau, di dalam penelitian yang luas, ya, dalam penelitiannya dan luas cakupan ilmunya dalam Syarhul Maniyah, beliau mengatakan inna tsabita, sesungguhnya yang tetap dari sunnah dalam meletakkan kedua tangan di atas tangan kiri, meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri. Walam yuthbit, akan tapi tidak tetap hadithun, satu hadis pun, yujibu ta'yinil mahal, mewajibkan untuk menentukan tempat, alladhi yakunul wada', yang menetapkan di mana keberadaan tangannya, ya, di mana keberadaan peletakan tangannya, minal badan, dari badan ini, illa, kecuali hadis Wa'il al-Madhkur, kecuali hadisnya Al-Wa'il yang sudah kita baca tadi, yang sudah disebutkan. Wa hakadha qala sahibul bahr al-ra'iq kama fil Fathil Ghafur. Demikian juga berkata penulis Bahr al-Ra'iq, ya, yang kadza fi Fathil Ghafur, demikian juga dalam Fathul Ghafur. Dan juga demikian yang dikatakan oleh Imam Asy-Syaukani, wa qala Syaukani wa la syai'a fil babi asahhu min haditsil Wa'il al-Madhkur. Dan tidak ada satupun dalam bab yang lebih sahih dari hadis kecuali hadis Wa'il al-Madhkur, yani Wa'il bin Hujr tadi. Wa huwa al-munasibu lima asfalana, al-munasibu lima aslafana min tafsiri Ali wa bin Abbas. Dan ini yang sesuai, ya, apa yang telah berlalu dari tafsir Ali dan Ibnu Abbas tentang firman Allah Subhanahu wa taala, fasalli li rabbika wanhar, fasalli li rabbika wanhar, bi anna an-nahra wad'ul yamini 'ala shimal fil mahallin nahar was sadar. Ya, tafsir dari Ali bin Abi Thalib dan Ibnu Abbas pada perkataannya fasalli li rabbika wanhar, yakni yang dimaksud dengan an-nahar adalah meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri di tempat an-nahar. Nahar ini di bawah leher. Ini nahar. Di bawah nahar, was sadr, dan dada. Ya, mahal nahar itu di bawah leher dan dada. Tempat nahar itu tempatnya tenggorokan. Ya, kerongkongan dan tenggorokan itu nahar, leher. Wasadar, dan dada. Meletakkan kedua tangan di atas, di bawah leher dan dada. Ya. Nah, ini tentang bagaimana meletakkan kedua tangan. Tangan kanan di atas tangan kiri. Wal hikmatu fi hadhihi al-hay'ah annahu sifatus sa'ilid dalil wa huwa amna'u minal 'abathi wa aqrabu ilal khusyu'. Dan hikmahnya dalam keadaan ini adalah sifat as-sa'il, sifat orang yang meminta, yang memohon, sifat seorang hamba yang merendahkan dirinya di hadapan tuannya, merendahkan dirinya di hadapan tuannya, atau merendahkan hatinya di hadapan tuannya. Wa huwa amna'u minal 'abath wa aqrabu minal khusyu'. Dan ini yang menghalangi dari kesia-siaan dan lebih dekat kepada kekhusyuan. Dan seterusnya apa yang dikatakan oleh Syekh masyhur Hasan Salman. Ini akhir dari pembahasan tentang meletakkan kedua tangan di atas dada, ya, atas tangan kanan di atas tangan kiri di atas dada.
namun kita tidak menetapkan sebagaimana yang dikatakan tadi oleh Ibnu Amir Al-Hajj, tidak menetapkan apakah harus di atas dada. Namun juga tidak di bawah pusar. Juga tidak di bawah pusar. Contoh dari kaum salaf seperti diantaranya Ishaq bin Rahawayh dan juga Imam Ahmad bin Hanbal rahimahumullahu taala, bahwasannya beliau meletakkan di atas pusar. Ya, di atas pusar di bawah dada. Di atas pusar di bawah dada atau di bawah leher. Sebagaimana tafsir dari Ali bin Abi Thalib dan Ibnu Abbas dalam kalimat fashalli li rabbika wanhar. Tapi dan tidak di bawah pusar. Tidak di bawah pusar, ini isbal. Makanya Syekh masyhur Hasan Salman mengatakan ini kesalahan kalau di bawah pusar. Yang datang dari kaum salaf meskipun tidak sampai kepada Nabi, ya, namun ada asar dari mereka, ada riwayat dari mereka, ya, dari generasi yang terbaik dari umat ini, bahwa kebanyakan pada umumnya mereka meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri di atas pusar atau di atas dada. Fokus surah yang dimaksud imma di atas pusar atau betul-betul di atas menutupi pusar. Ya, fokus surah di atas pusar atau menutupi pusar. Berarti kalau di atas pusar tetap yang dimaksud adalah di dada, ya, karena bagian dada adalah di bawah leher sampai pusar. Ini dada. Ya, ini yang disebut dengan dada. Maka kita boleh meletakkan di sini atau di sini atau di sini. Ya. Naam. Ikhwani fillah, a'azzani Allah wa iyyakum. Kemudian selanjutnya kesalahan di antara kesalahan orang-orang yang salat setelah mereka meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri, di atas pusar atau di atas dada, ya, tidak di bawah, mereka tarkud du'a'il istiftah. Tarkud du'a'i al-istiftah. Mereka meninggalkan doa istiftah, ya, wal isti'adzah qabla qiraatil Fatihah. Mereka meninggalkan istiftah dan isti'adzah sebelum membaca surat Al-Fatihah. Fahadha minal akhta'. Ini termasuk kesalahan. Ini termasuk kesalahan. Dan yang benar ini adalah doa istiftah, bukan doa iftitah. Karena sebagian mereka, kaum muslimin, ada yang menyebutnya dengan doa iftitah. Hadzal khata'. Wasahih, yang benar adalah du'aul istiftah. Du'aul istiftah. Doa pembuka. Doa pembuka. Wal isti'adzah, dan juga isti'adzah. Isti'adzah ini ta'awudz sebelum kita membaca surat Al-Fatihah. Tentunya disambung dengan bismillah. Disambung dengan bismillah. Katsirun min awamil musallin yatrukuna du'a al-istiftahi lis-salati wal isti'adzah. Wa dzalika min mustahabbatis salah. Banyak dari kalangan orang-orang awam yang salat, mereka meninggalkan doa istiftah, ya, meninggalkan doa istiftah salat dan juga isti'adzah, ya, meskipun yang demikian itu termasuk dari mustahabbatus salah, sesuatu yang disukai di dalam salat, yakni sunnah-sunnah salat, termasuk dari sunnah-sunnah salat. Wadh-dhahiru masyru'iyyatul isti'adzati fi kulli raka'atin li'umumi qawlihi ta'ala fa idza qara'tal qur'ana fasta'id billah. Yang zahir, yakni yang nampak, yang nampak di permukaan di atas dalil, sesuai dengan dalil maksudnya, secara lafaz, secara teks, masyru'iyatul isti'adzah, disyariatkannya isti'adzah fi kulli raka'atin, pada setiap rakaat, berdasarkan dengan keumuman firman Allah Subhanahu wa taala, fa idza qara'tal qur'ana fasta'idz billah. Apabila engkau membaca Al-Qur'an, maka berlindunglah kepada Allah. Ini dalam surat An-Nahl ayat 98.
dalam surat An-Nahl ayat 98. Wa huwal as-sahhu fi madhhab Syafi'iyah wa rajjahahu Ibnu Hazm. Dan inilah yang paling sahih dari madhab Asy-Syafi'iyah dan yang dirajihkan oleh Al-Imam Ibnu Hazm rahimahumullahu ta'ala. Naam, ini diantara kesalahan orang yang salat, yaitu mereka meninggalkan doa istiftah. Mereka tidak beristiftah, langsung saja membaca Al-Fatihah, juga tidak beristi'adzah. Ya, tidak langsung baca Al-Fatihah. Fahada min akhta'i al-musallin. Maka ini termasuk dari kesalahan orang-orang yang salat. Kemudian, ikhwani fillah, a'azanallahu iyyakum, Al-Imam Syekh Masyhur Hasan Salman hafizahullah ta'ala menyebutkan di antara kesalahan orang salat adalah takrirul Fatihah, mengulang-ulang surat Al-Fatihah. Mengulang-ulang surat Al-Fatihah. Ya, dikatakan di sini oleh beliau, yukrahul lil musalli takrirul Fatihah kullan aw ba'dhan. Dimakruhkan bagi orang yang salat mengulang-ulang surat Al-Fatihah, baik secara keseluruhan atau sebagian saja. Li'annahu lam yunqal anhu sallallahu alaihi wasallam wala ashabuhu. Karena tidak dinukil dari beliau, tidak dinukil dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga dari sahabatnya, dari para sahabat beliau. Wa hadza madhhabu jumhuril ulama. Dan ini madhabnya jumhur ulama. Wa alaihi al-a'immatul arba'ah. Dan juga berada di atasnya, yakni di atas pendapat pendapat ini, di atas madhab ini para a'immah yang 4. Itu Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i dan Imam Ahmad bin Hanbal. Wa fi butlan as-salati bihi khilafun. Adapun batalnya salat, yakni tidak membaca Al-Fatihah, batalnya salat, ada perbedaan pendapat. Atau mengulang-ulang Al-Fatihah, ini ada perbedaan pendapat. Wala a'lamu lahu dalilan. Sedangkan saya tidak mengetahui baginya itu ada dalil tentang permasalahan ini, ada dalil. Wa huwa qawlu 'inda Hanabilah, dan inilah perkataan di sisi atau perkataan yang diungkapkan oleh imam atau madhab Hanabilah. Wa in karraraha sahwan sajada lis-sahwi 'inda al-Hanafiyyah wa Syafi'iyyah. Akan tetapi kalau seandainya membaca Al-Fatihah sahwan karena lupa, maka dia sujud sahwi. Ini menurut madhab Hanafiyah dan Asy-Syafi'iyah. Wa kadza in kararaha 'amdan 'inda Syafi'iyah. Demikian juga jika diulang-ulang secara sengaja menurut madhab Syafi'iyah, wa ya'thamu 'inda al-Hanafiyah, dan berdosa menurut madhab Hanafiyah. Ya, wa 'alaihi i'adatu sholati li raf'il itsm, dan menurut keduanya ini wajib mengulangi salat untuk mengangkat dosanya. Wa yuhramu takriruha 'amdan 'inda al-Malikiyah, dan diharamkan untuk mengulang-ulang Al-Fatihah menurut mazhab Malikiyah. Artinya tidak boleh kita mengulang-ulang surat Al-Fatihah menurut mazhab Malikiyah. Wala tubtilu bihi shalah, tetapi tidak membatalkan salat. Wa in karraraha sahwan sajada lis-sahwi wa la'allahu ar-rajih. Dan kalau seandainya diulang-ulang karena sahwan, karena lupa, baca Al-Fatihah diulang-ulang karena lupa, ya, maka ini sujud sahwi. Dan ini yang rajih menurut Syekh Masyhur Hasan Salman, karena beliau mengatakan la'allahu ar-rajih. Bisa lihat pembahasan ini di dalam kitab Ad-Dinu Al-Khalis. Ikhwani fillah, a'azanallahu iyyakum, ini yang bisa disampaikan tentang pembahasan lanjutan kita pada kitab Qaulul Mubin fi Akhta'il Musallin. Untuk selanjutnya, insyaallah pembahasan selanjutnya kita sambung pada pertemuan berikutnya.
Semoga bermanfaat. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallam. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.